Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak dan para pemirsa video ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi ini kita bisa sehat, pagi ini kita bisa menikmati bincang-bincang kita tentang persoalan agama. Mudah-mudahan Allah berkenan dan menjadikan ini merupakan satu bimbingan Allah kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita pada 15 abad yang lalu, ya, dari masyarakat yang amburadul, masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Artinya dia tidak mengerti Tuhannya, ya, sampai pada masyarakat yang unggul, ya, masyarakat yang mampu mengungguli Romawi dan Persia. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri karena kita masih diberi rahmat dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Khatifillah rahmatullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan peristiwa yang sangat besar sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Perlu diketahui bapak-bapak sekalian rahmatullah bahwa Isra Mi'raj ini ada yang mengatakan cara Allah untuk menghibur Rasulnya yang sedang bersedih. Karena saat itu disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan pamandannya yang selama ini melindungi dakwahnya dan kehilangan istrinya yang memberikan dukungan penuh kepada dakwahnya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu cintanya kepada Khadijah luar biasa. Ya. Saking cintanya itu, maka ketika Khadijah sudah enggak ada, ya, Rasulullah masih suka menceritakan kelebihan-kelebihan Khadijah. Sehingga saat itu Aisyah menjadi cemburu. Sehingga Aisyah memprotes, ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih mengingat-ingat orang yang tua bangka itu? Sekarang toh sudah ada gantinya yang lebih muda. Maka Rasulullah marah saat itu, ya, sambil mengatakan Khadijah itu tidak ada gantinya. Dia memberikan dukungan kami saat orang lain menentang kami. Dia mencarikan jalan keluar saat orang lain diem tidak berbuat apa-apa. Maka Khadijah buat kami itu sangat luar biasa. Maka saat itu Aisyah lalu diem. Nah inilah makanya ketika Rasulullah itu ditinggal oleh Khadijah, ya kesedihannya memang betul-betul luar biasa. Di samping Rasulullah juga ditinggal mati oleh pamandannya yang selama ini melindunginya, yaitu pamannya Abu Thalib. Nah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, apa yang disebut dengan Amul Huzni.
Nah, saat Rasulullah sedang sedih itu, maka Allah menghibur utusannya, ya, dengan mengutus agar dia itu berangkat ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis nanti langsung ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ikhwatifillah rahimakumullah, Al-Quran itu juga memberitahu kepada kita bahwa perjalanan Isra, ya, yaitu ketika dari Makkah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu merupakan berkah buat Rasulullah, dan karena berkah untuk Rasulullah maka menjadi berkah untuk kita semuanya. Ya. Nah, saat itu ketika sampai di Baitul Maqdis di perjalanan malam hari, maka Rasulullah langsung diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Sebuah situasi yang sangat menyenangkan. Ya. Nah, pada peristiwa-peristiwa perjalanan antara Masjidil Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha itu ada banyak peristiwa. Hal itu diceritakan Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya panjang sekali dan diringkas oleh Ibnu Katsir. Ya, yang pada intinya ketika Rasulullah ketemu Nabi Isa, ya, di langit yang ke-6 umpamanya, dan ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, yaitu tentunya banyak cerita. Ya, ceritanya ada yang benar, ada yang kurang benar, ada yang salah. Ya, karena kita tidak tahu maka kita serahkan saja kepada Rasul sebagai pelakunya. Nah, maka Rasulullah SAW telah bersabda yang panjang sekali saat itu. Nah, yang kita ingat adalah ketika Rasulullah itu bertemu para rasul, ya, para rasul itu Rasulullah selalu menjadi imam. Ya, ini menandakan bahwa Rasulullah itu dihibur oleh Allah dengan hiburan yang luar biasa. Ya. Ya, bahwa Allah Maha tahu bahwa Muhammad itu adalah punya kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Ujiannya juga sangat besar. Ya. Ya, yang oleh Allah ditempatkan saat itu di Sidratul Muntaha. Ketika sampai sana, maka Allah menyampaikan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana yang tertera di dalam tasyahud, ya. Ya. Karena itu merupakan penghormatan. Ya. Maka karena Rasulullah masih punya keinginan kok hanya saya yang mendapatkan salam dari Allah, maka dia melanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, inilah kepedulian Rasulullah terhadap hamba-hambanya setelahnya, yaitu pada masa sahabat dan pada masa tabiin dan tabiin dan masa setelahnya itu. Ya, buktinya tadi dia meminta, ya Allah, jangan hanya saya akan masih punya umat. Maka assalamu alaina ala ibadillahi sholihin. Nah, setelah terjadi dialog itu, maka Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat 50 kali. Ya, sungguh sesuatu penghormatan yang luar biasa, karena Allah memerintahkan sholat dengan cara memanggil Rasulullah secara langsung, tidak melalui para malaikat-malaikatnya. Ya. Nah, tetapi ketika Rasulullah turun bertemu dengan Nabi,
siapa Nabi Isa atau Nabi Musa itu saat itu, Nabi Musa ya, yang mengatakan kamu tuh tidak akan mampu ya melaksanakan sholat 5 waktu itu. Coba minta izin kepada Allah agar kewajiban kamu itu dikurangi. Ya, maka akhirnya Rasulullah kembali ya dan disampaikan apa yang sarannya dari Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan umatmu itu kecil-kecil, ya tidak akan mampu membawa beban yang seberat itu. Ya, maka Allah pun bersedia menurunkan 5, diambil 5 kali terus sampai kita mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Nah, walaupun kita juga tahu kalau kita kumpulkan sunnah-sunnah sholat, baik sunnah rawatib maupun sunnah-sunnah yang lainnya, itu jumlahnya pun akan sampai pada 50 rakaat juga. Tetapi untuk umat Rasulullah SAW hanya diwajibkan 5 waktu saja. Nah, setelah itu turun, ya sebetulnya masih di ojo-ojo oleh Nabi Musa. Tidak kuat umatmu itu mengamalkan 5 waktu itu, berat itu tetap. Kembali lagi minta izin kepada Allah agar diringankan. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mampu lagi untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya saya malu ya kok minta keringanan sampai sejauh ini. Ya, tetapi setelah turun ya, sampai di Masjidil Haram gitu ya. Rasulullah mengumpulkan banyak orang dan bercerita tentang bahwa kami tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Banyak orang yang geger. Ya. Semuanya sahabat-sahabat besar pun itu guncang. Wah, Muhammad kok ngomong begini? Rasulullah kok ngomong begini? Gitu ya. Ya, sedangkan orang-orang munafik kebenaran ini. Ini adalah alat yang paling luar biasa untuk meragukan kerasulan Muhammad. Ya. Maka saat itu dia masih semuanya sudah mulai ragu-ragu. Orang-orang munafik mengatakan ini tinggal 1 orang saja. Kalau orang ini juga menyatakan keraguannya, berarti Muhammad itu betul-betul menjadi orang yang pembohong. Ya, yaitu siapa 1 orang yang mau ditanyakan oleh orang munafik itu, dia lalu pergi ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar dibawa ke tempatnya Rasulullah SAW ketika berada di Masjidil Haram. Ya, saat itu ketika Abu Bakar ditanya, ya, maka Abu Bakar pun bertanya, apakah Rasulullah mengatakan seperti itu? Ya, iya, ya. Maka dia mengatakan seperti itu, Rasulullah diam-diam aja. Maka Abu Bakar menyatakan, apalagi mengatakan Isra Mi'raj yang semacam itu. Apabila Rasul itu mengatakan yang lebih dari itu pun aku percaya. Maka saat itu Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Ya, Abu Bakar itu mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq itu ya setelah Isra Mi'raj itu. Ya, Fatifullah. Nah, maka akhirnya terus orang bergejolak, yang mukmin kembali kepada keimanannya, yang munafik ya tetap menjadi kenifakannya. Nah, inilah Bapak sekalian Allah, ya, kisah Isra Mi'raj. Ya, dan itu terjadi setelah pada saat Amul Huzni, pada tahun-tahun kesedihan. Ya, Rasul banyak mendapatkan musibah. Salah satunya adalah ditinggal mati oleh pamandannya Abu Thalib yang selama ini melindungi dakwah Rasulullah, walaupun
pamandanya sampai akhir pun tidak mau mengakui syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Yang kedua, ya tadi Rasul kehilangan pendukung utamanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, betapa sedihnya Rasulullah saat itu. Ya, karena Khadijah itu luar biasa memberikan dukungan kepada Rasulullah itu. Kita ingat ya, waktu Rasulullah di awal-awal mendapatkan wahyu, ya tanpa disuruh dia pun sudah berkomunikasi dengan pamannya yang seorang pendeta. Ya. Maka pamannya mengatakan, ya, wah itu seorang nabi itu. Kalau saya diizinkan masih hidup, saya akan memberikan pembelaan terhadap Muhammad saat itu. Maka Khadijah itu pulang memberikan kabar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak sekalian, itu salah satu peristiwa saja. Belum lagi ketika Rasulullah mendapati bahwa kondisi Rasulullah di awal-awal mendapatkan wahyu kan dia getar juga. Loh, ini apa sih kok yang ganggu saya ini apa? Apakah ini setan atau ini benar-benar ada wahyu gitu ya? Maka yang membenarkan itu adalah Khadijah. Ya Muhammad, ya, Allah tidak akan menyesatkan kamu, orang yang selalu memberi makan orang miskin, orang yang selalu hidup bertetangga dengan tetangga yang baik-baik. Ya pasti ini adalah wahyu. Dan akhirnya berjalan sebagaimana yang kita sampai ketika Rasulullah menjelang hijrah, yaitu adanya Isra Mi'raj ini. Nah, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini walaupun awalnya agak diragukan oleh para sahabat, tetapi dengan kesaksian Abu Bakar itu menjadikan para sahabat itu kembali beriman, ya. Dan nyata-nyata bahwa Isra Mi'raj itu didukung adanya Al-Quran yang turun, ya, yang diawali dengan kalimat memahasucikan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Nah, mari kita Bapak sekalian coba kita baca ya ayat itu agar kita semuanya memahaminya. Ya. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Sebagai barokah buat Muhammad dan orang-orang di sekitarnya. Itu barokah buat kita juga. Ya, kita jadi ngerti bahwa posisi Muhammad itu sangat penting di antara para nabi dan para rasul. Ya, karena Rasulullah ternyata selalu menjadi imam ketika dia bersama para nabi dan rasul yang dilewati tadi pada waktu Mi'rajnya. Ya, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Linuriyahu min ayatina, ya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar, Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Isra ini, ya, dari firman-Nya Allah mengawali ayat ini dengan Subhanalladzi, memahasucikan Allah. Jadi Allah itu mengisra mi'rajkan itu benar, ya, tidak salah. Karena apa? Allah itu tidak pernah salah. Ya, diawali seperti itu. Ya.
Allah Ta'ala itu mengagungkan dirinya dengan firman-Nya Maha Suci, ya, yaitu Maha Suci, zat yang tinggi dari segala yang tidak patut, ya, bagi keluhurannya. Ya, kalimat tasbih inilah yang luar biasa, Bapak-bapak. Ya, makanya kalau kita itu bertasbih, itu disertai sebuah keyakinan bahwa Allah itu betul-betul tidak pernah memiliki kesalahan. Ya, Allah itu Maha Suci. Ya, kalau manusia itu masih memiliki kesalahan, Allah itu tidak. Walaupun Allah ngurusi orang sedunia, ya, yang begitu banyak dengan ragam yang berbeda, karakter yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, tapi Allah itu tetap tidak pernah salah. Ya, maka Allah dengan menyebut Subhanalladzi. Ya. Selanjutnya alladzi adalah subhana, tadi adalah memahasucikan Allah yang memperjalankan asro, itu perjalanan malam. Bisa dibayangkan ya, saat itu memang orang itu kalau tidak percaya itu ya mungkin ada setengah benernya. Mosok ya kita dari Makkah ke Palestina kok hanya semalam, lalu sampai ke Sidratul Muntaha kembali lagi ya pada paginya, itu kan tidak mungkin. Maka saat itu orang itu berpikir, kalau gitu Rasulullah saat Isra Mi'raj itu pakai rohnya saja, sehingga kayak orang mimpi gitu ya. Ya, benarkah seperti itu? Nanti jawabannya akan ada lagi. Ya, bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj itu adalah roh dan jasadnya langsung. Sehingga memang ini mengundang berbagai macam pertanyaan. Ya. Dan memang Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat, ya, yang sangat besar, ya, yang buat orang-orang lain itu ya mungkin tidak nyandak pikirannya. Mosok hanya semalam kok Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa plus langsung ke Sidratul Muntaha. Itu enggak mungkin. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ya ketika ditanya dia mengatakan, apalagi yang disampaikan seperti itu. Kalau andaikan yang disampaikan itu lebih dari itu, kalau Mang Muhammad menyampaikan itu mesti benar. Siddiq dia. Ya. Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Asra bi abdihi, nah inilah ketika beliau menyebut Rasulullah, ada seorang dai, kelihatannya ini dari Afrika karena dia berkulit hitam. Dia tuh semangat sekali mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang luar biasa, seorang nabi dan rasul yang melebihi nabi dan rasul sebelumnya. Karena Allah itu kalau menyebut para nabinya mengatakan wahai Nuh, wahai Adam, wahai Musa, langsung menyebut namanya. Tapi kalau Muhammad tidak pernah itu ada katanya. Ya. Kalau toh ada menyebut sebagaimana tadi abdihi, hambanya. Ya. Rasulullah disebut dengan hambanya. Ya. Ini luar biasa memang. Ya. Jadi luar biasanya adalah bahwa Rasulullah itu memang tidak pernah Allah menyebut wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ya jarang. Ya, itulah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita itu diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, mengikutinya, mencintainya, ya, dan seterusnya. Nah, ikhwatifillah namukullah, asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, perjalanan pada malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Yang ini merupakan barokah, ya. Sebagai tanda kebesaran-kebesaran Allah, ya, yang diberikan kepada Rasulnya dan akhirnya berdampak kepada kita semuanya. Nah, bapak-bapak sekalian rahimakumullah, akhirnya maka kaum muslimin, ya walaupun ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, memperingati Isra Mi'raj itu sahabat tidak pernah. Ya. Para tabi'in juga tidak pernah. Ya, mungkin para tabi'in mungkin barangkali ada. Saya juga nggak tahu tuh mulainya memperingati Isra Mi'raj itu mulai kapan. Ya, tetapi itu juga ada baiknya Isra Mi'raj itu. Karena itu mengingatkan seseorang tentang sesuatu yang sangat penting. Hanya memang tugas kita itu kalau sedang memperingati Isra Mi'raj itu kita mengingatkan isinya. Yang utama itu isinya Isra Mi'raj itu apa. Jangan sampai kita memperingati peristiwanya, ya, tapi isinya tidak perlu kita perhatikan, itu yang salah. Ya, kita memperingati Isra Mi'raj, panitianya tidak sholat, mamanya. Ya, itu nggak benar kalau semacam itu. Atau dai-nya tidak sholat, mamanya, itu nggak benar juga. Yang benar itu memperingati Isra Mi'raj dengan intinya itu kita itu mengingatkan bahwa sholat itu merupakan sesuatu amal ibadah perintah Allah yang sangat penting sehingga Allah memerintahkan langsung kepada Rasulnya. Yang ibadah-ibadah lain tidak ada. Maka jangan kita itu suka mempermainkan sholat. Ada kata-kata yang enggak enak itu dari bintang film siapa itu. Ya, karena orang sholat itu tidak pasti masuk surga, memang betul. Ya, kalau memang sholatnya itu tidak benar. Kalau sholatnya benar tidak ada, pasti dijamin masuk surga. Orang yang sholatnya benar itu pasti dijamin masuk surga. Karena orang yang sholatnya benar itu akan berdampak pada perilaku akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Ya, makanya ulama yang tahu dia selalu mementingkan ya sholat itu penting. Dan Rasulullah itu untuk menyatakan kepentingan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting itu mengatakan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Innas sholata, ya, sholat itu adalah kewajiban yang ada waktunya, mau kutah. Makanya kalau kita itu karena sibuknya atau karena sakitnya yang luar biasa, maka masih ada ajaran yang namanya sholat jamak. Ada ajaran yang namanya sholat jamak qashar. Ada ajaran yang namanya sholat qashar. Itu menandakan bahwa sholat itu sangat penting. Ya, dan yang menunjukkan kepentingan sholat itu adalah salah satunya kita lihat ketika dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan dan ngajari orang yang sedang berperang. Situasi yang sangat kalut. Perang itu kan kualut itu sebetulnya. Ya, nah saya nggak tahu tuh kalau ada orang yang berislam tetapi tidak menyadari bahwa perang itu merupakan bagian dari Islam. Yang sering mengatakan bahwa Islam itu damai. Memang benar Islam itu damai. Tapi dengan damai itu apakah Islam lalu tidak ada peperangan? Nyatanya memang Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu berperang. Dan antara perang Rasul dan syariah Rasul itu jumlahnya sampai 62 kali.
dalam kehidupan selama 13 tahun itu. Itu sangat luar biasa. Itu jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Maka jangan sampai kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada jihad perang, lalu dianggap orang itu radikal, orang itu intoleran. Itu enggak benar kalau yang semacam itu tuh. Ya. Ya memang kita harus mengakui bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmatan lil alamin itu adalah adanya peperangan itu. Kita memahaminya rahmatan lil alamin itu termasuk peperangan itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi sebagai pelurusan banyak orang yang karena disanjung-sanjung Baal Islam itu menganjurkan kita untuk berbuat perdamaian, begitu ya, sehingga dia membayangkan kehidupan dalam Islam itu hanya satu, damai. Ya, ini kalau sampai seperti itu sampai kesimpulan yang salah. Ya, Islam itu ya dari mulai hal-hal yang bersifat damai maupun hal-hal yang bersifat peperangan itu merupakan bagian dari Islam. Rasulullah itu perang langsung seperti perang Badar, perang Uhud. Rasulullah itu hampir menjadi syahid ketika perang Uhud itu. Ya. Maupun syariah ketika Rasulullah hanya mengutus beberapa utusan. Ya, kembali pada persoalan ya Bapak sekalian Allah. Jadi itulah Isra Mi'raj itu. Terus yang kedua, ini menjadikan Isra Mi'raj itu menjadi mukjizat yang luar biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Isra Mi'raj itu. Yang kedua, ya ini disampaikan oleh beliau pengarang buku ini dan saya pun setuju bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jasad. Jadi ruh dan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikutinya. Ya, kalau di dalam Ibnu Katsir katanya bahwa Rasulullah itu ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diangkut oleh buraq. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha juga diangkut oleh buraq. Ya, bagaimana bayangannya? Ya sebagaimana cobalah mamanya. Bapak sekalian itu setuju enggak mamanya? Yakin enggak kalau ada semut mamanya suruh berjalan sampai di Semarang, ya waktunya kok hanya 1 jam? Percaya enggak Pak? Enggak percaya, enggak mungkin. Tetapi ketika semut itu naik pesawat, berada di badan pesawat, ya itu aja 1 jam dia sampai di Semarang. Ya, salah satunya contohnya seperti itu. Walaupun masih ada contoh-contoh lain yang mengatakan bahwa memang itu salah satu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sebetulnya ada yang bisa dilogikakan karena seluruh mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk akal. Ya, masuk akal. Ya. Jadi maka dari itu ada orang yang karena memang buntet begitu ya pikirannya, tidak mungkin kalau ini Muhammad kok Isra Mi'raj pakai jasad itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya ruhnya saja. Kalau rohnya saja saya percaya. Nah ini orang kayak begini, kalau ada ulama yang mau ngomong begitu itu tidak benar. Karena ulama salaf maupun kholaf itu bersepakat bahwa Rasulullah itu ya berisra dan mi'raj dengan, karena perjalanan Rasulullah itu bukan perjalanan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bukan inisiatifnya Rasulullah. Tapi itu merupakan kehendak dari yang memperjalankan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memperjalankan orang itu ya mamanya dari Semarang ke Amerika kok hanya 5 menit gitu ya mamanya.
Ya bisa saja karena kebetulan ya dia menggunakan pesawat yang secepat itu. Yang barangkali saat ini kita belum mampu membayangkan. Ya. Nah, inilah maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah berisra mi'rajnya itu dia menggunakan jasad dan ruhnya. Ya. Nah, lalu yang ketiga, Bapak sekalian Allah, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentunya melalui perawi-perawi hadis, ya, dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah itu berhenti, ya, ketika dia mungkin di beberapa tingkatan sesuai dengan takdir Allah. Ya, Nabi Nuh itu di tingkatan berapa? Kita nggak tahu saat itu, Bang, ya. Ya, tapi yang jelas itu bahwa Nabi Musa atau Nabi Isa itu di tingkatan ke-6. Nabi Ibrahim itu di tingkatan ke-7. Itu yang luar biasa. Dan Rasulullah itu bisa lebih dari itu. Langit, ya. Ya. Dia langit yang seterusnya itu. Dan Rasulullah selalu menjadi imam. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu di tengah para rasul tetap mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang Allah yang lebih. Dan itu Allah sendiri juga pernah menyatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 253 Allah berfirman, Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Jadi memang misi dari Nabiullah Ibrahim seterusnya sampai Nabiullah Muhammad SAW itu sama misinya. Tapi kualitas orang yang membawa misi itu berbeda di sisi Allah. Nah, contohnya Muhammad itu. Rasul itu di hadapan Allah itu mendapatkan tingkatan yang luar biasa. Melebihi tingkatan cinta Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabiullah Ibrahim itu kan sudah mendapat gelar Khalilullah. Ya, sebagai teman Allah. Maka Rasulullah juga sudah mendapatkan gelar yang seperti itu juga. Makanya kalau kita sholawat dalam sholat, dalam tasyahud, di samping kita sholawat kepada Rasul, kita juga sholawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya, Bapak Pasangullah. Nah, itulah. Dan yang keempat, ya, kita menjadi tahu bahwa pentingnya ajaran sholat itu. Ya, ajaran sholat itu. Karena ajaran itu disampaikan langsung oleh Allah, memang sholat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri disampaikan besok itu akan menjadi penentu. Awal utama yang akan dihisap oleh Allah itu adalah sholatnya para manusia. Kalau sholatnya itu banyak bobroknya, dilihat apakah dia mengamalkan sunnah-sunnah yang melengkapi sholat wajib. Kalau tidak ada, ya sudah nanti baru mengurusi amal-amal yang lainnya. Ya, amal-amal puasanya, amal-amal sedekahnya dan seterusnya sampai ditimbang. Kalau timbangannya memang buruk, ya sudah. Ya. Kalau sudah begitu nanti tergantung Allah. Apakah Allah mengampuninya atau Allah tetap menjalankan aturannya. Ya, maka ada orang yang tetap diadab dan ada orang yang akhirnya diampuni. Tetapi memang jadi orang mukmin itu juga mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu oleh Allah.
barang siapa orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, walaupun dia itu berbuat maksiat banyak, tapi kalau dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dengan sungguh-sungguh, ya, maka dia itu insya Allah tetap akan masuk surga. Walaupun apakah dia itu di neraka dulu atau tidak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Jadi memang sholat itu sangat penting. Saya itu dulu waktu kecil, Pak, orang tua kami itu dalam rangka menjaga agar anak-anaknya itu memperhatikan sholat, diawasi betul. Nah saat kami kecil, apakah saya sempurna dalam sholat? Ya enggak juga. Memang namanya masih kecil, ya. Kalau sore mamanya mau nonton sepak bola, kalau sepak bola kan sore Pak, ya mamanya ya pertandingan sepak bola saat itu, ya di lapangan. Ya saya sholat dulu, tapi sholat itu cepat sekali. Ya makanya saya rasa orang itu asal punya perhatian waktu tentang waktu sholat itu sudah luar biasa. Waktu sholat dia segera sholat dan segera berangkat dan seterusnya. Ya, itulah makna dari Isra Mi'raj semacam itu, bahwa Rasulullah itu memang memiliki mukjizat yang luar biasa, ya. Yang tadi dia berisra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya dan menghadap Allah dengan keistimewaan-keistimewaannya, lalu kembali kepada Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa yang mencegahnya Rasulullah mendapatkan kewajiban 50 waktu. Ya, sehingga beliau berkomunikasi lagi pada Allah sehingga diturunkan 5 kali sampai 9 kali. Itu sudah terlalu banyak itu. Makanya kalau kita sebagai orang yang sudah diringankan oleh Allah hanya 5 kali saja kok masih tidak mau menjalankan, itu namanya betul-betul orang yang sangat bodoh, orang yang sangat, ya, termasuk orang yang sangat membangkang. Ya, sekarang mamanya ngomong artis, luar biasa dia terkenalnya, tapi dia nggak sholat. Menurut saya itu, saya sudah memandang orang yang semacam itu tuh, ya sudah nggak ada artinya. Ya, saya masih memandang orang yang betapapun dia itu mungkin tidak mendapatkan gelar apa-apa di tengah masyarakat, ya, atau mungkin mendapatkan gelar-gelar yang buruk di tengah masyarakat, tapi beliau melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, ya, mudah-mudahan sholatnya itu akan mampu menolong, mampu memberikan syafaat agar mereka itu perbuatan-perbuatan buruknya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, peristiwa Rasulullah saat Isra Mi'raj, ya, itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Ya, dengan gambaran yang seperti itu. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada artinya buat kita semuanya. Ya. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.